Kita tahu betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan seluruh makhluk di planet ini. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui daunnya. Oksigen yang sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh makhluk hidup yang bernafas. Beberapa makhluk hidup memakan tumbuhan selama masa hidupnya. Beberapa bahkan hidup di dalam tumbuhan. Manusia sendiri memanfaatkan sekitar 90% tumbuhan sebagai makanan, dan sekitar 70.000 spesies tumbuhan sebagai obat-obatan. Kita tahu kebanyakan tumbuhan dapat hidup dengan mudah hanya dengan dua faktor pendukung, tanah lembab dan cahaya matahari. Satu di antara dua faktor ini akan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Tapi, bagaimana jika keduanya tidak ada? Apakah tumbuhan bisa tetap tumbuh tanpa tanah dan cahaya matahari? Bisa. Tumbuhan umumnya akan melalui proses etiolasi jika salah satu faktor pendukung utama tidak tersedia. Etiolasi secara garis besar adalah pemanfaatan nutrisi yang tersisa untuk mendukung tumbuhan tumbuh mencari faktor pendukung kehidupan lainnya. Etiolasi tidak akan bertahan lama, dan jika dalam waktu tertentu faktor pendukung tidak kunjung ditemukan, maka tumbuhan akan mati. Jadi, gimana? Apakah ada cara lain? Ada, dengan menjadi parasit, di mana satu tumbuhan memanfaatkan tumbuhan lain demi kelangsungan hidupnya. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang memperoleh semua atau sebagian nutrisinya dari tumbuhan inang, baik di batang, ranting, ataupun akar. Tak hanya menumpang hidup, tumbuhan parasit juga menyerap nutrisi dari tumbuhan inangnya selama masa hidupnya. Disebut parasit karena kebanyakan tumbuhan ini biasanya akan merugikan tumbuhan inang yang ditumpanginya. Tumbuhan inang bisa menjadi kurang nutrisi dan pada akhirnya mengering lalu mati akibat nutrisi yang hilang secara perlahan. Berarti semua tumbuhan parasit merugikan dong? Iya dan tidak. Loh, kok gitu? Nanti kita akan sama-sama cari tahu. Mudah-mudahan selengkapnya tentang tumbuhan parasit. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Ja'far punya adik gemoy, Ja'far yang pernah gemoy, emangnya penyanyi dangdut, Cakpin, HBD Ina, Tias, Silakan Say, by Lord dan @selempangmurah_art, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Ika Istri Odi, Shofi Wibu Solihah, Pingin Tahu, Presidential Threshold 0%, Yuki Sate, Alimin, Omar Guatito Frisky, To You Love You, Sogami, Barakallahu Fiikum, Wetri, Bikin Kaos Satuan di @Venom_Cloth, Profesor Dr. Haji Farid Aprian, Ismaya Manik Astagina, Jelajah Purbalingga, Ude Sumber Urip, Nanon Arif Forever, Mas Patrick, Haris Sayang Friskat Celalu Muah, Hoshi dan Jihun, Siroj X Rohima, Dedek Sayang Mamas Pras, Solo Leveling, Telur Kucing, Ayemo Ngandi Kenying, Dayat Aja, Motekar Gondang Fanboy, Martabak Salim, Monkey Deluvi, Roro Noah Zoro, Nami, Usop, Vin Smoke Sanji, Tony Chopper, Nico Robin, Frankie, Brooke, Jinbei, dan Martabak Salim Medan. Ketika mendengar istilah parasit, kamu mungkin terpikir beberapa binatang yang telah saya bahas di channel ini, seperti lintah, cacing rambut kuda, hingga burung kuku atau kedasi. Secara umum, parasit adalah organisme yang merugikan karena gaya hidupnya yang suka menumpang. Namun sifat parasit ini tidak hanya terbatas pada binatang, karena selain binatang, ada juga tumbuhan yang bersifat parasit. Tumbuhan parasit adalah organisme yang menetap di tumbuhan inang melalui organ khusus yang telah mereka kembangkan, yang mampu menembus jaringan vaskular inang dan memenuhi kebutuhan nutrisi, air, dan mineral dari tumbuhan inang. Organ khusus yang mereka miliki ini disebut haustoria atau haustorium. Penemuan dan penelitian struktur haustorium ini telah mengarah pada evaluasi banyak spesies tumbuhan heterotropik yang sebelumnya didefinisikan sebagai tumbuhan parasit dalam kelompok yang berbeda.
Tumbuhan inang adalah faktor penting dalam menjalankan siklus hidup tumbuhan parasit. Umumnya, tumbuhan parasit akan melemahkan tumbuhan inang, sehingga menghasilkan bunga atau daun yang lebih sedikit, biji yang tidak sehat, atau nilai kayu yang buruk. Dan kebanyakan parasit dapat membunuh inang dan menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan pada perkebunan dan pertanian. Mungkin kamu familiar dengan kata benalu. Salah satu tumbuhan parasit yang kerap digunakan dalam percakapan untuk menggambarkan seseorang yang memanfaatkan kebaikan seseorang. Seperti minjem duit tapi nggak inget bayar, atau minjem charger tapi waktu diminta malah nanya balik. Emang kamu tinggal berapa persen? Benalu atau loranthus adalah genus dari tumbuhan hemiparasit. Sebagian besar loranthus hidup di daerah tropis dan biasanya tumbuh pada cabang-cabang pohon berkayu. Loranthus termasuk dalam famili Loranthaceae dan berkabat dengan mistletoe. Menurut data, ada sekitar 4.700 spesies tumbuhan parasit yang telah diklasifikasikan, yang sebagian besar memiliki organ haustoria yang merupakan struktur yang tumbuh ke dalam atau di sekitar struktur tumbuhan inang untuk menyerap air atau nutrisi. Ini ibarat kamu pakai wifi tetangga kamu tanpa sepengetahuan mereka. Tetangga kamu yang bayar tagihan internet yang koneksinya selalu lemot, dan kamu tanpa malu menikmati internet gratis. Tumbuhan parasit mewakili sekitar 1,5% dari semua spesies Angiosperma atau tumbuhan berbunga. Keanekaragaman tumbuhan ini serta aspek biologi dan evolusinya telah menarik perhatian banyak naturalis dan peneliti, termasuk saya dan mungkin beberapa dari kamu. Karena perilaku parasit hanya terjadi di beberapa keluarga tumbuhan, maka ini menunjukkan bahwa evolusi sifat parasit ini adalah polifiletik. Polifiletik adalah sejumlah organisme yang dikelompokkan bersama, namun tidak memiliki leluhur yang sama. Sebagian besar famili terdiri dari perwakilan parasit seperti Balanophorasiae. Sementara famili lain hanya memiliki sedikit perwakilan. Salah satu contohnya adalah Monotropa uniflora atau tumbuhan hantu, yang merupakan anggota dari keluarga tumbuhan berbunga Ericaceae. Di dalamnya termasuk juga blueberry, cranberry, dan rhododendron. Secara umum, parasitisme pada tumbuhan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat adalah parasit yang tidak dapat hidup tanpa inang. Mereka harus menginfeksi inangnya untuk mendapatkan makanan, bertahan hidup, dan melanjutkan siklus hidup. Parasit fakultatif adalah parasit yang pada dasarnya hidup bebas tanpa harus menginfeksi inang, serta dapat melakukan daur hidup tanpa bergantung pada inangnya. Namun, seperti kata Bang Napi, semua kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Jadi, jika ada kesempatan, parasit fakultatif hampir bisa dipastikan akan menginfeksi inang. Lokasi pertumbuhan parasit dibedakan menjadi dua, yaitu stem parasite atau parasit batang dan root parasite atau parasit akar. Sesuai namanya, stem parasite atau parasit batang adalah parasit yang menempel pada batang inang. Kemudian, root parasite atau parasit akar adalah parasit yang menempel pada akar inang. Kemudian secara khusus, kemampuan tumbuhan parasit dikategorikan menjadi dua, yaitu hemiparasit dan holoparasit. Hemiparasit adalah tumbuhan parasit yang masih memiliki kemampuan berfotosintesis dan memperoleh sebagian nutrisi organik dari inang. Sementara holoparasit memperoleh semua kebutuhan nutrisinya dari tumbuhan inang. Holoparasit biasanya tidak memiliki klorofil, sehingga seringkali tidak memiliki warna hijau. Bingung ya? Tenang, silakan diulang untuk meresapi pengkategorian tumbuhan parasit. Kemudian kita lanjut ke contoh-contohnya. Jadi pengkategorian ini untuk mempermudah menentukan kelompok-kelompok dari tumbuhan parasit. Kamu nggak wajib tahu, tapi nggak ada salahnya kalau kamu tahu. Saya kasih contohnya ya. Misalnya benalu. Benalu berwarna hijau. Berarti benalu memiliki kemampuan fotosintesis. Benalu adalah hemiparasit. Kemudian, benalu tumbuh di mana? Di batang. Berarti benalu adalah stem parasite. Lalu, apakah benalu bisa hidup tanpa inang? Tidak. Berarti benalu adalah obligate parasite. Parasit obligat. Jadi secara khusus, benalu adalah contoh dari tumbuhan hemiparasit batang obligat. Untuk hemiparasit, 1 dari 3 set istilah dapat diterapkan pada spesies yang sama. Misalnya, Nuitsia floribunda adalah hemiparasit akar obligat,
Rhinanthus adalah hemiparasit akar fakultatif, dan seterusnya. Sementara, holoparasit selalu bersifat obligat, sehingga hanya dua istilah yang perlu disebutkan. Misalnya, tali putri adalah holoparasit batang. Hydnora adalah holoparasit akar. Begitu seterusnya. Semua tumbuhan parasit yang memiliki sifat-sifat tersebut tidak selalu berkerabat. Ini adalah pertanda dari evolusi konvergen, di mana beberapa spesies yang tidak berkerabat memiliki ciri fisik atau perilaku yang serupa. Dan bukti ini diperkuat oleh keberadaan Haustoria, karena kebanyakan tumbuhan parasit memiliki organ Haustoria. Sekarang, mari kita bahas beberapa adaptasi umum di antara berbagai kelompok tumbuhan parasit yang telah berevolusi secara konvergen. Dan salah satu adaptasi yang berkembang secara konvergen dalam kelompok-kelompok ini adalah cara mereka mendeteksi atau merasakan kehadiran tumbuhan inang. Kita ambil contoh tali putri atau kuskuta. Tali putri akan menyerang inang terdekat saat mereka mendeteksi metabolit yang dilepaskan tumbuhan inang ke udara. Kemampuan mendeteksi pada tali putri akan dilakukan setelah bibit atau biji tumbuhan parasit ini berkecambah. Di bagian bawah tumbuhan inang, ada tumbuhan parasit dari famili Orobanchaceae. Dan untuk beberapa parasit dalam famili ini, deteksi terhadap tumbuhan inang akan dilakukan sebelum perkecambahan biji, yang biasanya terjadi di bawah tanah ketika benih parasit tersebut menangkap hormon yang dikeluarkan oleh tumbuhan inang. Mekanisme pendeteksian tumbuhan inang ini, meskipun berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menggabungkan tumbuhan parasit dengan inangnya, yang biasanya menggunakan organ yang disebut haustorium. Dan jika parasitisme Haustoria telah berevolusi secara independen di antara tumbuhan, maka secara otomatis, Haustoria sendiri juga telah berevolusi secara independen. Tapi, apa sih Haustoria itu? Haustoria adalah bentuk jamak dari Haustorium. Seperti yang sudah kita bahas di awal, Haustoria adalah struktur yang digunakan kebanyakan tumbuhan parasit untuk menyerap segala kebutuhan dari tumbuhan inang. Ini adalah Haustoria dari tali putri. Jika kita perhatikan, mereka menembus batang tumbuhan inang. Nah, dalam famili Orobanchaceae juga sama. Haustoria mereka menghubungkan parasit ke akar tumbuhan inang. Sekali lagi, lokasi Haustoria yang berbeda dalam kelompok tumbuhan parasit ini adalah bukti kalau mereka telah berevolusi secara konvergen. Mari kita lihat video menakjubkan dari salah satu parasit, tali putri atau kuskuta. Mereka hidup subur di wilayah tropis, dan mungkin kamu sering menggunakan tali putri waktu kecil untuk main masak-masakan. Ceritanya kayak mie gitu. Tapi kita sering berpikir kalau tali putri adalah bagian dari pohon teh-tehan atau Acalypha siamensis yang seringkali ditanam sebagai pagar. Video ini berasal dari laboratorium Dr. James Westwood yang merupakan profesor di Virginia Tech. Dalam video ini, kita akan memperhatikan siklus hidup tali putri. Tali putri berkecambah dari bibit dan tumbuh di atas permukaan tanah. Kemudian, mereka segera mencari inang. Kemampuan deteksi inang terjadi ketika tali putri merasakan metabolit yang dilepaskan tumbuhan inang ke udara. Begitu menemukan inangnya, tali putri akan melilit di sekitar tumbuhan inang tersebut. Mari kita perhatikan lebih dekat. Ini adalah pohon tomat. Tali putri mendekatkan dan melingkarkan dirinya di sekitar batang pohon tomat. Kemudian kita bisa melihat, tali putri membentuk Haustoria. Haustoria ini terlihat seperti pembengkakan yang tumbuh ke dalam batang inang. Dan memang itu yang sedang mereka lakukan. Haustoria akan menusuk jaringan tumbuhan inang dan mengatur koneksi, sehingga tali putri dapat mencuri nutrisi.
Setelah haustoria menempel mantap, tali putri akan terus tumbuh di pohon tomat. Kemudian mencari lebih banyak batang pohon tomat lainnya, hingga pohon tomat terdekat menjadi benar-benar tertutup oleh tali putri. Jadi sudah jelas bahwa tali putri telah cukup berhasil dalam usaha pencarian inangnya dan melibatkan dirinya kepada pohon inang tomat tersebut. Dan jika ini dibiarkan, pohon tomat tidak akan berbuah. Dan jika tali putri semakin mendominasi, bukan tidak mungkin pohon tomat tersebut akan mengering lalu mati. Pertanyaan lain yang mungkin muncul adalah bagaimana tumbuhan parasit bisa menyebar. Sekitar 400 spesies Angiosperma atau tumbuhan parasit berbunga merupakan parasit pada jamur Mycorrhiza. Pada video tentang fungi, kita telah membahas bagaimana hubungan simbiosis fungi dengan tumbuhan. Hubungan simbiosis antara fungi dengan tumbuhan secara efektif akan memberikan tumbuhan parasit kemampuan dan akses untuk menyatu dengan banyak tumbuhan lain di sekitar mereka. Tumbuhan parasit dengan perilaku ini disebut mycoheterotroph. Perilaku mycoheterotroph biasanya dicirikan dengan hilangnya kemampuan fotosintesis yang berakibat langsung pada hilangnya klorofil. Tumbuhan parasit yang berbunga biasanya akan berbuah. Bunganya akan diserbuki oleh polinator dan buahnya akan dimakan oleh herbivora. Kita ambil contoh Tristerix aphyllus, tumbuhan parasit yang secara eksklusif hidup pada kaktus. Ketika seekor burung pemakan buah pada pohon kaktus, biji dari Tristerix akan berkecambah. Ketika pori-pori kaktus membuka untuk mengeluarkan oksigen, Tristerix masuk menembus ke dalam tubuh kaktus dan menggunakan organ haustorianya untuk memanfaatkan segala nutrisi yang bisa mereka dapatkan dari dalam tubuh kaktus. Setahun kemudian, Tristerix tumbuh dan beberapa binatang akan datang menghisap nektar dan menyerbukinya. Kemudian, untuk melengkapi siklus hidupnya, Tristerix akan berbuah. Buah dengan warna mencolok yang akan menarik burung pemakan buah, yang akan memakan buahnya dan membawa bijinya, yang pada akhirnya akan mendarat pada kaktus lainnya. Kita telah membahas tentang ciri khusus yaitu haustorium yang dimiliki kebanyakan tumbuhan parasit. Sekarang mari kita bahas ciri lain yang dimiliki tumbuhan parasit dari kelompok yang berbeda, yang beberapa kasus juga telah berevolusi secara konvergen, yaitu structural reduction atau reduksi struktural, di mana beberapa tumbuhan parasit kehilangan satu atau beberapa fitur tubuhnya karena gaya hidup parasitnya. Reduksi struktural bisa kita amati pada Conopholis americana atau squirrelroot. Ini adalah tumbuhan kecil yang menggunakan batang atau akar dari pohon oak atau egg sebagai inangnya. Tonjolan berwarna krem yang keluar dari tumbuhan ini adalah bunganya, dan daunnya tidak begitu terlihat karena telah direduksi menjadi semacam lempengan. Daun kecil ini biasanya muncul di bawah bunga. Tumbuhan parasit lain dari kelompok yang berbeda juga kehilangan struktur seperti daun. Salah satu contohnya adalah Hydnora africana atau jackalfoot. Mereka tidak memiliki daun. Meskipun tidak berkerabat, Hydnora dan Conophilis memiliki perilaku parasit yang sama, yakni akar yang menyambung ke tumbuhan inang. Kemudian tali putri juga sama. Tali putri tidak memiliki daun yang jelas, karena daunnya telah direduksi menjadi lempengan halus. Akar dari tali putri juga akan membusuk, karena akar tersebut sudah tidak dibutuhkan ketika tali putri menempel seutuhnya pada tumbuhan inang. Mereka sepenuhnya bergantung pada tumbuhan inang. Kemampuan berfotosintesis pada tumbuhan parasit juga secara konvergen telah berkurang atau hilang sama sekali. Dan inilah mengapa kita jarang sekali melihat keberadaan jaringan hijau pada beberapa kelompok dari tumbuhan parasit ini. Dan ini membawa kita ke awal pembahasan, yang menggambarkan kisaran ketergantungan tumbuhan parasit pada inangnya. Kita refresh sedikit pembahasan di awal video.
Tumbuhan parasit yang masih memiliki kemampuan berfotosintesis dikenal sebagai hemiparasit. Beberapa dapat hidup dengan atau tanpa inang, hemiparasit fakultatif. Tapi ada juga beberapa hemiparasit yang meskipun mampu berfotosintesis, mereka tetap membutuhkan inang untuk melengkapi siklus hidupnya, dan mereka disebut hemiparasit obligat. Kemudian tumbuhan parasit yang telah kehilangan kemampuan fotosintesis sepenuhnya dan bergantung pada inang untuk melewati siklus hidup mereka disebut holoparasit obligat. Dan ini pastinya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa tumbuhan parasit kehilangan kemampuan untuk melakukan fotosintesis? Padahal seperti yang kita tahu, fotosintesis menghasilkan gula yang sangat penting untuk tumbuhan. Jadi, bukankah sangat buruk jika kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis? Dan apa akibat dari hilangnya kemampuan untuk melakukan fotosintesis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menelusuri kehidupan tumbuhan parasit yang biasanya di hutan. Hutan yang damai, yang tentram seperti ini, sesungguhnya penuh dengan persaingan. Persaingan mendapatkan sumber daya untuk mendukung kehidupan. Ketika tumbuhan tertentu kehilangan satu dari dua faktor utama penunjang kehidupan, yaitu cahaya matahari dan tanah lembab, mereka akan beradaptasi. Tumbuhan harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti air, nutrisi, dan cahaya, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang biak. Persaingan untuk sumber daya ini terjadi baik di atas maupun di bawah tanah. Akar tumbuhan menyerap air dan unsur hara dari tanah, dan secara fisik menopang tumbuhan sehingga dapat tumbuh lebih tinggi. Tumbuhan kemudian harus mencoba untuk mengatasi pesaing lain untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke cahaya matahari, yang digunakan untuk menciptakan energi melalui fotosintesis. Beberapa spesies tumbuhan yang kalah dalam kompetisi ini akan beradaptasi. Jadi, daripada bersaing secara adil, beberapa tumbuhan akan mencuri sumber daya dari tumbuhan lain. Dan konsekuensi dari adaptasi ini adalah ketergantungan sepenuhnya pada tumbuhan inang. Pada akhirnya, adaptasi ini akan membuat tumbuhan parasit mengalami reduksi genomik, struktural, dan bahkan metabolik. Parasitisme haustorial telah berevolusi secara konvergen beberapa kali di antara tumbuhan berbunga, dan pencurian nutrisi ini memberi tumbuhan parasit keunggulan kompetitif. Supaya berhasil sebagai parasit, tumbuhan membutuhkan mekanisme untuk mendeteksi inang dan mekanisme untuk mengakuisisi nutrisi. Dengan demikian, sifat-sifat serupa telah berevolusi secara konvergen pada beberapa tumbuhan dengan sifat parasitisme yang independen. Akhirnya, ketergantungan tumbuhan parasit pada tumbuhan inang menjadi bervariasi. Banyak spesies tumbuhan parasit dalam famili Orobanchaceae membawa kerugian ekonomis terbesar di bumi, seperti striga atau gulma yang seringkali disebut rumput setan. Rumput setan adalah parasit akar atau hemiparasit akar obligat yang menghancurkan sebagian besar hasil panen di seluruh dunia. Striga atau rumput setan dapat menyerang jagung, padi, gandum, dan sorghum yang merupakan tumbuhan pangan yang penting. Tapi selain membawa kerugian pada tumbuhan pangan, jika bisa dikendalikan, tumbuhan parasit akan membawa keuntungan ekonomis. Contohnya Rafflesia arnoldi yang menghasilkan bunga terbesar di dunia dengan diameter sekitar 1 meter. Pada saat mekar, Rafflesia arnoldi adalah daya tarik wisata di habitat aslinya. Lumayan, ceban sekali lihat. Belum lagi pemasukan dari biaya parkir motor atau mobil. Asal nggak ada ormas, mekarnya bunga parasit yang bau bangkai ini bisa mendatangkan rezeki pada pemilik lahan. Parasit lainnya adalah cendana. Pohonnya ya. Pohon cendana memiliki banyak kegunaan budaya yang penting, dan minyak wanginya memiliki nilai komersial yang cukup tinggi. Kayu cendana seringkali digunakan untuk rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, dan warangka keris. Selain itu, kayu cendana juga sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan, mebel atau furniture, kerajinan, karya seni, dan lain sebagainya. Banyak tumbuhan parasit yang dibudidayakan untuk beberapa tujuan, seperti Nuitsia dan broomrape,
yang memiliki bunga yang cantik. Bahkan beberapa tumbuhan parasit memiliki buah, batang, serta daun yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sementara tumbuhan parasit lain dibudidayakan karena memiliki nilai medis, seperti benalu yang dikenal bermanfaat untuk mengurangi efek atau mengobati penyakit kanker, tumor ganas, darah tinggi, liver, dan baik untuk menjaga stamina tubuh. Di beberapa tempat seperti di Afrika, gulma atau rumput setan adalah tumbuhan obat terkenal yang telah digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional Afrika. Sifat ovisidal dan larvasida yang dimiliki tumbuhan ini sangat penting untuk diterapkan dalam pemberantasan nyamuk di Afrika. Meskipun memberikan banyak manfaat, tumbuhan parasit harus dibudidayakan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak boleh dibudidayakan di luar jangkauan geografis asalnya, untuk menghindari resiko menjadi invasif yang akan menyebabkan kerusakan ekosistem. Meskipun kelihatannya jahat, parasitisme memiliki dampak besar pada pertumbuhan, penyebaran, dan reproduksi tumbuhan inang, yang secara langsung membawa keseimbangan kompetitif antara tumbuhan inang dan tumbuhan bukan inang. Tumbuhan parasit mempengaruhi struktur komunitas, zonasi vegetasi, dan dinamika populasi, yang dampak selanjutnya dapat mempengaruhi populasi herbivora dan polinator, serta dispersi atau penyebarannya. Perilaku dan keragaman ini sering terkait erat dengan keberadaan kelimpahan tumbuhan parasit. Oleh karena itu, tumbuhan parasit bisa jadi adalah spesies kunci yang dapat merubah lingkungan fisik di sekitar mereka. Mungkin di pandangan kita manusia, tumbuhan parasit seperti mau enaknya aja. Tapi sesungguhnya, tumbuhan parasit adalah insinyur ekosistem. Mereka menciptakan, memodifikasi, memelihara, atau dapat menghancurkan habitat secara signifikan. Tumbuhan parasit dapat memiliki dampak besar pada kekayaan spesies dan heterogenitas suatu habitat. Jika peran tumbuhan parasit semacam benalu dibutuhkan untuk kesinambungan alam, bagaimana dengan benalu dalam kehidupan manusia? Sepertinya tidak ya. Manusia mana yang mau kehidupannya dihinggapi benalu? Tapi meskipun kerap dihindari, kehadiran benalu dalam kehidupan kita kadang muncul tanpa kita sadari. Dan ketika pada akhirnya kita menyadarinya, perasaan hati seperti sudah terbiasa, sehingga sulit membayangkan jika benalu pergi dari rutinitas kita sehari-hari. Beberapa orang hadir dalam kehidupan bukan karena mereka setia. Beberapa dari mereka hadir karena ada kebutuhan yang mengharuskan mereka setia. Ketika kamu berhenti memenuhi kebutuhan mereka, maka akan berhenti pula kesetiaan mereka. Kebenaran pun terungkap, sakit hati bagai dirangkap. Hati yang sakit menimbulkan rasa benci, tapi nggak tahu ya, kok masih rindu. Benci tapi rindu. Kok jadi melo gini ya? Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan hanya sekedar penghibur, diriku ini sayang. Bukan hanya sekedar pelepas rindu.
sakit hatiku. Kau buat begini. Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini, sayang. Bukan hanya sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku, kau buat begini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejamnya jadikan padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu, oh sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku